merasakan normal kembali, ya ini prosesnya tidak mudah dan tidak cepat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube Ihsan Epran. Nah, di sini masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD, teman-teman ya. Nah, di sini saya kembali akan membahas pertanyaan atau menjawab komentar dari subscriber atau viewers yang sudah komen di kolom komentar YouTube saya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar. Insya Allah saya akan menjawab komentar dari kalian, baik itu saya menjawabnya langsung dari kolom komentar atau saya akan buatkan videonya seperti ini, teman-teman ya. Nah, sebelum masuki videonya, saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya ini bukan dokter, saya ini bukan mantri, saya ini bukan orang pintar atau orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya gangguan anxiety GERD asam lambung ini, teman-teman, dan alhamdulillahnya saya sudah sembuh. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke videonya, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang komentar di kolom komentar YouTube channel saya dari @yaki_purwadi5612. Bang, saya lagi merasakan ulu hati sampai dada kayak panas, mual kadang ada kadang enggak, keliengan kadang ada kadang enggak, mulut asem, pahit, berat badan turun, kalau makan cepat kosongnya lagi, begah, kembung, sesak napas. Saya juga ada cemas bang, saya dulu pernah ada gastritis, saya dulu pernah ada gastritis kronis karena bakteri, gejalanya sama kayak sekarang. Oke, nah di sini komentarnya panjang sekali teman-temannya dari @yaki_purwadi5612 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya, teman-teman ya. Jadi untuk lebih detailnya, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa kalian konsultasi langsung ke dokter ataupun mendengar atau menonton penjelasan-penjelasan dari mentor-mentor yang lain juga, teman-teman, karena di setiap penjelasan itu pasti beda-beda, teman ya, baik itu dari mengalaminya, baik itu dari penjelasannya, baik itu dari sharing-sharing yang di-share ke semuanya, teman-teman, seperti itu, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjawabnya, teman-temannya. Baik, di sini bang, saya lagi merasakan ulu hati sampai dada kayak panas, mual kadang ada kadang enggak, keliengan kadang ada kadang enggak, mulut asam pahit. Nah, ini banyak sekali teman-temannya, jadi saya akan menjawabnya satu persatu, teman-temannya. Kalau ulu hati sampai dada kayak panas itu ya memang itu gejala atau sensasi yang dialami hampir semua yang terkena oleh gangguan anxiety atau GERD, teman-teman ya, karena memang seperti yang video sudah saya jelaskan kemarin, ulu hati itu sakit, ulu hati itu terasa penuh, kembung dan sebagainya, itu ya memang karena gas kita itu tinggi, teman-temannya, gas lambung kita itu tinggi. Hal itulah yang mengakibatkan kita juga menjadi panik, cemas dan sebagainya itu, teman-teman, di video yang sudah saya share kemarin, teman-teman ya. Bagi yang belum nonton, silahkan menonton videonya. Nah, mual kadang ada kadang enggak, keliengan kadang ada kadang enggak, mulut asam pahit, berat badan turun, kalau makan cepat kosongnya, begah, kembung, sesak napas. Saya juga ada cemas bang. Ya, sebenarnya dari semua komentar ini sebenarnya saya sudah mengalaminya semua, teman-teman ya. Jadi ini adalah sensasi memang identik atau bisa dialami semua bagi penderita gejala GERD asam lambung dan disertai oleh anxiety, teman-temannya. Kalau saya kan saya sudah sharing bahwasanya saya ini terkena GERD itu berdasarkan dari anxiety, teman-teman. Jadi anxiety dulu yang menyerang saya, baru saya terkena GERD asam lambung ini, teman-teman ya. Nah, seperti dada kayak panas, mual kadang ada kadang enggak, keliengan ada kadang enggak, mulut asam pahit, berat badan turun, itu jujur teman-teman ya, itu saya alami semua, bahkan hingga sampai saat ini, teman-teman.
Seperti yang video juga saya sudah jelaskan kemarin teman-temannya, bahwasannya asam lambung GERD ini memang butuh proses yang cukup lama teman-teman untuk sembuhnya teman-teman. Jadi tidak bisa instan, tidak sama seperti gejala atau sakit yang lain teman-teman ya, yang instan minum obat langsung sembuh seperti itu. Tidak teman-teman, karena ini berkaitan saling terhubung teman-teman, baik itu dari mentalnya, baik itu dari pikirannya, baik itu dari lambungnya, baik itu dari hulu hatinya. Pokoknya ini kaitannya saling terkait teman-teman. Jadi kalau pengen sembuh total, sembuh cepat, ya itu dari diri teman-teman sendiri teman-teman, yang harus bangkit, yang harus bisa mengatasi dan menjalani ini semua teman-teman. Ya seperti yang sudah saya juga sampaikan, bahwasannya kita harus melawan ini semua teman-teman, dan berpikir secara positif thinking teman-teman. Jangan overthinking, jangan negatif thinking, dan yang pastinya tetap dijalani pola-polanya teman-teman ya. Pola-polanya, ikhtiar rohani, ikhtiar jasmani. Nah itu sangat penting teman-teman. Nah untuk masalah ulu hati, jujur teman-teman, sampai saat ini pun saya masih merasakan hal itu. Tapi ya saya tidak usah panik teman-teman, tidak usah panik, tidak usah dipikirkan, ya jalani saja teman. Karena semakin kita panik, semakin itu menyebabkan ketakutan dan cemas di diri kita teman-teman. Hal itu juga yang nantinya akan membuat kita semakin drop, semakin ketakutan, semakin cemas, dan kita merasa tidak sembuh-sembuh seperti itu teman-teman. Ya yakinlah semuanya itu hanya sensasi saja teman-teman. Dan jikalaupun memang itu kumat, seperti itu sakit ulu hati, kelayangan, lidah serasa pahit, serasa asam, seperti itu teman-temannya. Dan kalau makan itu cepat sekali kosongnya, ya memang seperti itu teman-teman, karena mental atau pikiran kita itu masih belum normal teman-teman, masih belum bisa dihandle seperti itu teman-teman. Karena hal inilah yang membuat kita, kalau kita makan itu cepat sekali habis, cepat sekali terasa lapar lagi seperti itu teman. Karena mental dan pikiran kita itulah yang membuat dan membakar makanan tadi semakin cepat seperti itu teman-teman. Jadi teman-temannya, kalau mau ditanya badan kurus ataupun berat badan juga berkurang, ya sama halnya teman-teman, saya juga mengalami seperti itu. Dan bahkan sampai saat ini pun saya mengalaminya, penurunan berat badan juga teman-teman. Tapi ya kita tidak usah panik, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah was-was seperti itu. Meskipun ada, ya kita tetap dilawan teman-teman, tetap dilawan, kita motivasi diri bahwasannya ya memang hal inilah yang dialami bagi penderita anxiety GERD asam lambung ini teman-teman. Makanya daripada itu teman-teman ya, kita harus memboosting diri kita teman-teman, harus bangkit, harus bisa melawannya. Yakinlah ketika kita sudah melawan hal-hal itu, kita akan terbiasa dengan sensasi-sensasi ini teman-teman. Jadi kita tidak khawatir lagi, kita tidak panik lagi. Ketika sensasi itu, cemas itu datang, ya kita sudah masa bodoh, kita sudah tidak memikirkan hal itu lagi teman-teman. Meskipun ya jujur teman-teman, saya juga mengalaminya hingga saat ini, masih serasa tidak nyaman, masih merasa tidak lega seperti itu teman-teman. Bahkan was-was dan cemas itu selalu masih ada, menghampiri, menyolek-nyolek seperti itu teman-teman. Tapi semakin kita kuat, yakinlah mental kita akan semakin terbangun seperti itu teman-teman. Dan sudah saya sampaikan juga, kalau teman-teman ingin instan, ingin cepat sembuh, dan bahkan ingin merasakan normal kembali, ya ini prosesnya tidak mudah dan tidak cepat teman-teman ya. Ya pastinya tetap ikhtiar, jalani semuanya, bahwasanya memang ini baik-baik saja teman-teman. Dan yang pastinya tetap dijalani pola-polanya, ikhtiar jasmani, ikhtiar rohani, itu sangat penting teman-teman ya. Ini harus dijalani dan harus diikuti teman-teman. Nah, untuk masalah cemas dan was-was ataupun panik seperti itu, anxiety seperti itu teman-teman ya, ya sebenarnya sama saja teman-teman. Ini harus dilawan, harus praktek ya, sama seperti saya teman-teman ya. Saya itu terkena anxiety dan panic attack itu pada saat sholat Jumat. Jadi setiap sholat Jumat saya itu sangat takut dan sangat khawatir saat ingin sholat Jumat tadi teman-teman. Tapi di situ kita harus praktek, harus kita lawan, harus mindset kita itu harus benar, dan bahwasannya ya ini memang hanya sensasi ketakutan yang memang harus kita
lawan teman-teman, bahwasannya ya kita tidak apa-apa seperti itu teman-teman. Meskipun sekalipun pada saat kita lawan itu pasti berat sekali teman-teman ya, tapi yakinlah teman-teman, karena saya sudah membuktikannya, saya sudah menerapkannya, saya sudah praktek, itu semua akan baik-baik saja sekalipun ya kita sangat berat melawannya teman-teman. Yakinlah teman-teman ya, karena ya kalau kita terus membiarkannya, terus khawatir, terus takut, hal inilah yang akan mengakibatkan kita semakin terpuruk teman-teman. Semakin lama sembuhnya, semakin lama kita bangkitnya, semakin lama kita bisa menghandle diri kita, semakin lama kita terhindar dari sensasi-sensasi ini teman-teman. Jadi baik itu dari sensasi lambung, baik itu dari kecemasan, ketakutan, baik itu dari hal apa saja ini teman-temannya, bahwasanya itu hanya pikiran kita saja teman-teman, mental kita saja yang memang mental tempe teman-teman, mental ketakutan, mental lemah seperti itu teman-teman. Jadi bahwasannya ya memang ini harus butuh proses, butuh semangat ya, seperti itu teman-teman. Dan kalau saya dulu teman-teman ya, pas awal-awal saya terkena anxiety ini, kena gejala GERD asam lambung ini memang sulit teman-teman. Baik itu kita ingin cerita juga kepada yang normal juga, mereka ngeresponnya tidak terlalu merespon, bahkan mereka mungkin mengiranya kita nih aneh, seperti itu teman. Jadi bahwasannya kalau ingin cerita ya boleh teman-teman, tapi dengan cerita dengan orang yang memang benar-benar bisa mendengar cerita kita teman-teman. Ini memang harus penting juga teman-teman. Dan yakinlah teman-teman ya, yang bisa menyembuhkan dan bisa membuat kita bangkit ini ya diri kita sendiri teman-teman. Sekalipun itu dokter, sekalipun itu mereka hanya jadi perantara saja teman-teman. Dan termasuk saya teman-teman ya, kami ini hanya mentor yang memotivasi kalian karena kami juga sudah mengalami hal ini teman-teman. Jadi kami ini hanya perantara dan hanya sharing biar teman-teman yang mengalami ini juga bisa bangkit seperti kami ini teman-teman, terkhusus saya teman-temannya, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kendala ataupun sensasi ataupun kecemasan sama seperti Yaki Purwadi 5612 ini, bahkan dia juga ada gastritis kronis karena bakteri. Nah sebenarnya sudah ada pengalaman seperti itu teman-teman ya, dan dia juga langsung tahu dari kedokteran. Nah kalau memang sudah ada gastritis atau bahkan kronis dan sebagainya, itu ya alangkah baiknya konsultasi lagi ke dokter, alangkah baiknya terus menjaga pola-polanya, terus memboosting diri, seperti itu teman-teman ya. Nah mungkin hanya itu saja teman-teman ya, karena di sini juga sudah mulai turun gerimis teman ya. Maaf kalau belum detail ataupun penjelasannya belum lengkap, tapi hanya itu saja yang bisa saya sharing tentang dan menjawab pertanyaan dari Yaki Purwadi 5612 ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin komentar, silahkan komentar di kolom komentar, dan saya akan usahakan selalu menjawab komentar kalian, baik itu dari kolom komentar ataupun langsung di saya buatkan videonya teman-teman ya. Nah cukup sekian video kali ini. Untuk teman-teman semuanya, alangkah baiknya support juga channel saya dengan cara di like, di share, dan di subscribe channel YouTube saya ini teman-teman ya, supaya saya tambah semangat lagi untuk sharing-sharing tentang pengalaman anxiety GERD asam lambung yang sudah saya alami ini teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan memotivasi kalian semuanya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, sayang diri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.